Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Eskom, jabatan saya Penata Layanan Operasional di Unit Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan rencana aksi P3K 2026 yang berjudul Optimalisasi Cooking Klinik Pengadaan Barang dan Jasa berbasis digital untuk meningkatkan pemahaman aparatur perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Latar belakang masalah, urgensi, tata kelola pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Cirebon menuntut prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui instrumen strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung pembangunan daerah dan optimalisasi penggunaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Peran strategi pengadaan barang dan jasa sebagai unit kerja di sekretariat daerah bagian ini berfungsi memberikan pembinaan, fasilitas, serta pendampingan bagi perangkat daerah agar memiliki pemahaman regulasi yang kuat guna meminimalkan kesalahan prosedur pengadaan. Latar belakang masalah, identifikasi kendala layanan konsultasi exciting. Proses konsultasi saat ini masih bersifat personal melalui WhatsApp atau tatap muka, belum terdokumentasi secara sistematis, serta belum memiliki media digital terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh aparatur serta secara merata. Kebutuhan digitalisasi dan standarisasi layanan. Diperlukan optimalisasi cooking klinik berbasis digital untuk mengatasi pertanyaan berulang dan keterbatasan jadwal narasumber sehingga tercipta ekosistem konsultasi yang lebih cepat, terdokumentasi, dan mampu menjangkau seluruh perangkat daerah tanpa batasan ruang. Tujuan rencana aksi ini yaitu meningkatkan kualitas layanan konsultasi pengadaan. Optimalisasi dilakukan melalui pengembangan cooking klinik berbasis digital guna menyediakan akses informasi yang cepat, tepat, dan mudah bagi seluruh aparatur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Menyusun sistem dan prosedur kerja yang terintegrasi, melakukan penyusunan standar operasional, serta mengembangkan media konsultasi digital yang terdokumentasi untuk menjamin keberlanjutan proses pendampingan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Cirebon. Tujuan rencana aksinya membangun basis pengetahuan digital yang komprehensif, menyediakan bank data berupa fak dan materi regulasi terbaru untuk mengurangi pertanyaan berulang, sehingga proses pemberian informasi menjadi lebih efisien, efektif bagi petugas maupun pengguna layanan, meningkatkan kompetensi dan kepatuhan aparatur, memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi pengadaan guna meminimalkan kesalahan administrasi serta mendukung terciptanya proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Manfaat bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi internal. Optimalisasi sistem digital memungkinkan bagian pengadaan barang dan jasa memberikan layanan konsultasi yang tepat dan mudah diakses guna mendukung kinerja seluruh perangkat daerah. Yang kedua, yaitu mempermudah dokumentasi dan pengelolaan pengetahuan. Sistem berbasis digital memastikan setiap sesi konsultasi terdokumentasi dengan baik dalam database pengetahuan sehingga informasi penting tidak hilang dan dapat digunakan kembali sebagai referensi di masa mendatang. Mempercepat penyebaran informasi regulasi terbaru. Organisasi dapat melakukan diseminasi kebijakan dan aturan pengadaan barang dan jasa serta merata dari instansi kepada seluruh
aparatur melalui satu pintu kanal informasi digital yang terintegrasi. Manfaat bagi organisasinya. Yang pertama yaitu optimalisasi efisien sumber daya manusia, keberadaan bank materi frequently accessed question fact digital secara signifikan mempengaruhi atau mengurangi beban kerja petugas dalam menjawab pertanyaan yang bersifat berulang, sehingga fokus pelayanan dapat dialihkan pada masalah yang lebih kompleks. Yang keduanya yaitu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Peningkatan pemahaman aparatur melalui cooking clinic akan meminimalkan kesalahan administrasi pengadaan yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Cirebon. Tugas dan fungsi unit. Tugas dan fungsi kami di bagian pengadaan dan barang dan jasa menjalankan fungsi koordinasi strategis. Bagian pengadaan barang dan jasa bertugas mengkoordinasikan aspek administrasi dan teknis dengan seluruh perangkat daerah guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, menyiapkan layanan, fasilitas, dan pendampingan untuk ini, memberikan dukungan langsung kepada PPK dan pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen serta tahapan pengadaan yang akuntabel. Penyelenggaraan konsultasi dan pembinaan teknis, memberikan solusi atas permasalahan teknis pengadaan serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman aparatur terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Cirebon. Tugas dan fungsi unit. Mengelola penyediaan informasi regulasi. Berperan sebagai pusat informasi yang menyebarluaskan aturan terbaru dari LKPP serta menyediakan materi pembelajaran guna menjamin keseragaman pemahaman di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Analisis isu strategi. Yang pertama, identifikasi problematika cooking clinic. Layanan konsultasi saat ini masih bersifat personal melalui WhatsApp dan belum terdokumentasi dengan sistem. Hal ini menyebabkan informasi tidak terintegrasi, sulit ditelusuri kembali, dan sering memicu pertanyaan berulang yang tidak efisien bagi organisasi. Yang kedua, evaluasi aksesibilitas media digital. Belum tersedianya platform cooking clinic berbasis digital yang terintegrasi membatasi jangkauan layanan kepada seluruh perangkat daerah secara merata. Kondisi ini menghambat penyebaran informasi regulasi pengadaan barang dan jasa secara tepat dan seragam. Yang ketiga, analisis struktur, jadwal, dan narasumber. Pelayanan konsultasi belum memiliki jadwal yang terstruktur sehingga sangat tergantung pada ketersediaan waktu narasumber secara mendadak. Ketidakpastian jadwal ini mengakibatkan proses pengawalan dan pendampingan terhadap aparatur menjadi kurang optimal dan tidak terjadwal. Analisis isu strategi. Dampak terhadap kompensasi aparatur. Perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman antara pelaksana pengadaan berpotensi meningkatkan resiko kesalahan administrasi tanpa adanya bank informasi atau FAQ yang komprehensif, meningkatkan kapasitas aparatur dan dalam memilih regulasi terhadap menjadi terhambat dan tidak merata. Urgensi monitoring dan evaluasi. Belum adanya mekanisme evaluasi layanan yang terukur, menyulitkan organisasi dalam menilai aktivitas konsultasi yang telah diberikan. Diperlukan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan layanan konsultasi mampu mendukung tata kelola pengadaan yang akuntabel. Akar penyebab masalah. Yang pertama, ketidaksiapan infrastruktur digital yang terintegrasi. Yang kedua, lemahnya standarisasi, alur dan metode konsultasi. Yang ketiga, keterbatasan manajemen pengetahuan atau dokumentasi.
akar penyebab masalah, dispersi, kompensasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan tingkat pemahaman pengalaman antara aparatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditambah dengan rotasi personil memicu munculnya pertanyaan teknis yang berulang dan terus-menerus. Kendala aksesibilitas ruang dan waktu operasional, lokasi perangkat daerah yang tersebar, serta jadwal kerja yang padat menghambat efektivitas konsultasi tatap muka, sementara penyebaran informasi regulasi terbaru belum menjangkau seluruh pihak. Konsep cooking klinik digital, sistem registrasi daring dan penjadwalan terbaru, mengimplementasikan formulir digital untuk mendaftarkan konsultasi guna mengidentifikasi kebutuhan spesifikasi perangkat daerah sebelum sesi dimulai secara terjadwal dan sistematis. Pelaksanaan sesi konsultasi melalui media pertemuan daring, menyelenggarakan diskusi interaktif menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet untuk mengatasi hambatan jarak jauh dan waktu dalam pendampingan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan pangkalan data, pengetahuan mandiri secara berkelanjutan, membangun digital knowledge base yang mencakup bank materi, regulasi terbaru, dan fake untuk memudahkan aparatur mengakses referensi secara mandiri dan kapan saja. Tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan dan koordinasi awal. Yang kedua, menyusun desain dan alur layanan. Yang ketiga, mengembangkan materi dan materi data digital. Tahapan pelaksanaan kegiatan, melaksanakan sesi cooking klinik digital, menyelenggarakan kegiatan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus nyata guna memberikan solusi teknis maupun administrasi kepada aparatur perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi layanan, menganalisis hasil pretest dan posttest peserta, merekapitulasi dokumentasi kegiatan serta menyusun laporan akhir sebagai bahan perbaikan berlanjutan untuk memastikan peningkatan pemahaman aparatur secara signifikan. Indikator keberhasilan dan mitigasi. Yang pertama, target output layanan. Yang kedua, evaluasi pemahaman dan kepuasan. Yang ketiga, dokumentasi dan berbasis pengetahuan. Indikator keberhasilan dan mitigasi. Mitigasi risiko teknis dan SDM, mengantisipasi gangguan jaringan dengan menyiapkan kanal alternatif, serta menyediakan narasumber cadangan dan jadwal yang fleksibel untuk mengatasi potensi benturan waktu kegiatan dengan perangkat daerah. Keberlanjutan inovasi digital, penerapan mekanisme pembaharuan materi secara berkala sesuai dinamika regulasi terbaru dan menunjuk admin pengelola khusus untuk menjamin layanan tetap berjalan secara konsisten setelah periode rencana aksi berakhir. Kesimpulan hasil rencana, implementasi mekanisme cooking klinik digital, mewujudkan sistem konsultasi terpadu dan mengintegritas registrasi daring, penjadwalan terstruktur, dan pelaksanaan sesi daring guna mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa. Peningkatan pemahaman aparatur daerah, mendorong penguatan kompensasi melalui penyediaan bank materi digital dan friend access facts yang valid sehingga meminimalisasi kesalahan administrasi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan hasil rencana, pembangunan database pengetahuan berkelanjutan, pengelolaan dokumentasi, hasil konsultasi dan diskusi kasus secara sistematis sebagai aset pengetahuan organisasi yang dapat diakses kembali oleh seluruh perangkat daerah sebagai referensi kegiatan pengadaan di masa depan. Optimalisasi tata kelola yang nilainya berakhlak, mengaktualisasikan budaya kerja yang berorientasi pelayanan
adaptif terhadap teknologi, dan kolaboratif guna mendukung terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan efektif di Kabupaten Cirebon. Saran berkelanjutan inovasi. Menetapkan pengetahuan khusus layanan digital. Disarankan kepada pimpinan untuk menunjuk petugas atau administrator khusus untuk bertanggung jawab mengelola kanal konsultasi guna menjaga ritme penjadwalan dan responsif layanan terhadap kebutuhan perangkat daerah. Melakukan pembaharuan materi secara berkala. Pengelola harus secara rutin melakukan kurasi dan validasi ulang terhadap materi secara mengikuti dinamika regulasi pengadaan barang dan jasa terbaru agar informasi yang disajikan tetap relevan dan akurat. Saran dan keberlanjutan inovasi mengintegrasikan hasil evaluasi untuk perbaikan sistem, rekomendasi bagi pengelola untuk secara konsisten menganalisa data dari pretest, potes, dan survei kepuasan peserta sebagai dasar melakukan inovasi, fitur, serta meningkatkan kualitas narasumber secara berkelanjutan. Memperluas kolaborasi dalam pemangku kepentingan. Disarankan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk APIP dan tenaga ahli guna memperkaya substansi materi, pendampingan, dan memberi solusi yang lebih komprehensif atas permasalahan pengadaan yang kompleks. Berikut pemaparan dari saya Putri Ayu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.